Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nur Rahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, di Diaspora kali ini kita akan membahas bagaimana bantuan disalurkan untuk warga Palestina yang dilakukan oleh Lazismu Mesir dan kontribusi apa saja yang diberikan oleh Lazismu Mesir untuk warga Palestina demi keberlangsungan kehidupan yang lebih baik. Berikut videonya untuk Anda. Sejak Palestina digempur Israel, Lazismu Mesir terus melakukan pemantauan dan ikut menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza. Tak hanya itu, Lazismu juga ikut memantau pergerakan situasi keamanan dan menyalurkan langsung bantuan yang terjadi di perbatasan Gaza Mesir di kawasan Rafah. Bantuan obat-obatan di rumah sakit yang menampung warga Palestina. Kepedulian Lazismu Mesir ini sebagai komitmen penuh Lazismu mendukung perdamaian dan kemanusiaan bagi seluruh warga Palestina. Baik pemirsa, itu tadi tayangan bagaimana kader Muhammadiyah dari Mesir, terutama PCIM, juga memberikan informasi terkait aktivitas-aktivitas yang sedang diberikan oleh para kader persyarikatan untuk didistribusikan bantuan-bantuan ke kawasan Gaza atau perbatasan dari Gaza dan juga Mesir. Dan juga bantuan-bantuan ini terus disalurkan baik itu di Mesir, dan beberapa waktu yang lalu Lazismu juga menyalurkan bantuannya dari perbatasan Yordania. Dan untuk mengetahui bagaimana aktivitas kondisi terkini terkait bagaimana warga Gaza di perbatasan Mesir, kita sudah bersama dengan Ketua Lazismu Mesir, Mas Hoirul Hakim. Assalamualaikum Mas Hoirul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar di Mesir dan juga kader-kader persyarikatan dan juga kondisi terkini kamp pengungsian warga Gaza, Mas? Alhamdulillah saya sendiri sehat dan dalam keadaan baik, dan juga kader-kader PCIM alhamdulillah sehat semuanya. Ini alhamdulillah kemarin untuk pengurus PCIM baru saja pergantian pengurus, baru berjalan 2 bulan. Dan untuk kondisi Mesir sekarang udah mulai memasuki musim dingin, dan untuk kondisi pengungsian sendiri sampai sekarang perbatasan kota Rafah masih tertutup dari semenjak Rafah diserang oleh Zionis Israel dari tanggal 26 Mei kemarin sampai sekarang belum ada pergerakan, sehingga bantuan-bantuan kemanusiaan belum bisa masuk melalui pintu Rafah. Baik, nah informasi terbaru warga Gaza banyak yang mengalami kelaparan. Nah ini alternatif untuk memberikan bantuan secara signifikan ke kawasan Gaza, apa yang strategi yang dilakukan, Mas? Untuk melihat pintu Rafah yang sekarang ditutup semenjak bulan Mei lalu, alternatif yang bisa kita lakukan adalah dengan kita bisa memberikan bantuan ke warga Gaza yang berada di luar Gaza, terlebih yang berada di Mesir. Yang seperti yang dilakukan oleh Lazismu Mesir sendiri, kita memberikan bantuan yang kepada warga Gaza yang berada di rumah sakit Palestina yang terletak di Heliopolis. Atau kita bisa mendistribusikan bantuan kemanusiaan melalui Jordania yang dilakukan oleh Lazismu yang diberangkatkan belum lama ini. Baik, kita lihat bahwa bantuan terus berdatangan ke perbatasan, baik itu perbatasan di kawasan Rafah begitu, dan juga perbatasan di Jordania. Bisa diinformasikan kepada kami bantuan-bantuan ini apakah masih terus berlangsung hingga saat ini? Jika memang masih berlangsung, bagaimana ketika bantuan ini tertahan? Kan ada kemungkinan makanan-makanan ini tidak bisa bertahan dengan lama, dan seperti yang kami tahu bahwa di kawasan Yordania sudah dibuka untuk bisa masuk meskipun tidak dengan pengawalan yang ketat begitu, Mas. Baik, untuk bantuan kemanusiaan sendiri, alhamdulillah dari Lazismu Mesir sudah mengirimkan bantuan, dan Lazismu Mesir ini sebagai perpanjangan tangan Lazismu Pusat sudah bergerak mulai bulan November, mulai pecah peperangan mulai ada. Alhamdulillah sudah mulai masuk bantuan, ada sekitar 3 kontainer yang masuk melalui pintu Rafah, dan untuk sampai saat ini untuk pintu Rafah karena memang tertutup, jadi bantuan tidak bisa masuk melalui pintu Rafah.
Baik. Dan info yang saya dapat sampai saat ini tidak ada lagi bantuan yang bisa masuk melalui pintu Rafah, dan alternatif yang bisa kita lakukan adalah memberikan bantuan melalui pintu eh, perbatasan Jordania. Baik. Dan tadi pagi saya baru dapat info dari warga Gaza asli yang berada di Mesir bahwasanya bisa mengirimkan bantuan lewat jalur pintu Karim Abu Salim, yang mana pintu ini dijaga ketat oleh Zionis Israel, yang mana bantuan di sana akan dicek secara manual dan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga bantuan-bantuan yang akan disalurkan melalui pintu ini bisa mengalami kerusakan dan juga penjarahan oleh warga Israel. Nah, ini menarik sekali tadi Mas Hoirul menyampaikan bahwa kondisi saat ini di perbatasan atau di kawasan Gaza itu udah memasuki musim dingin. Artinya sangat tidak ramah sekali dengan anak-anak dan juga perempuan. Tentu saja butuh bantuan seperti pakaian, selimut, dan juga tenda-tenda yang juga tahan akan kondisi cuaca yang sangat dingin. Nah, dari PCIM dan Lazismu Mesir sendiri, apa yang diupayakan untuk memberikan bantuan kepada warga Gaza, terutama warga Gaza yang sudah masuk di kawasan yang saat ini berada di perbatasan di Mesir, Mas? Alhamdulillah, semenjak bulan Ramadan kemarin, Lazismu PCM Mesir sudah menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Palestina yang berada di Heliopolis. Sekitar ada 45 warga Palestina yang berada di sana menjalani perawatan dan juga pengobatan. Ada juga yang hanya untuk tinggal di Rumah Sakit Palestina, dan memang kita kerjasama untuk memberikan bantuan paket buka dan paket sahur. Selain itu juga kita memberikan bantuan sosial berupa pakaian musim dingin, karena memang untuk persiapan mereka pas musim dingin kita berikan jaket, kaos kaki, dan juga kaos-kaos tebal yang memang bisa untuk menghadapi musim dingin yang sangat tinggi di sini. Karena memang musim dingin di Timur Tengah ini, apalagi warga Palestina, apalagi di Mesir dan juga Palestina, ini untuk musim dingin bisa mencapai 6 derajat begitu, jadi sangat dingin. Alhamdulillah sudah kita salurkan beberapa bantuan sosial tadi berupa jaket dan juga kaos-kaos yang bisa menghadapi musim dingin. Baik, ini cukup mengesankan sekali bahwa musim dingin, sudah memasuki musim dingin, bantuan-bantuan tidak bisa segera masuk ke Rafah. Nah, alternatifnya kemarin juga saya melihat bahwa sudah dilakukan bantuan-bantuan ke rumah sakit dari Lazismu di Mesir begitu. Nah, apakah sampai saat ini juga masih terus mengawal di rumah sakit untuk setiap harinya mengecek di kawasan-kawasan itu, Mas? Untuk yang kita cek, alhamdulillah kita karena memang dekat dan punya komunikasi yang sangat bagus dengan pihak rumah sakit Palestina, dan alhamdulillah beberapa warga Gaza yang mengalami luka-luka alhamdulillah sudah mulai membaik dan sudah sehat. Dan untuk kebijakan rumah sakit sendiri, warga Gaza yang sudah sehat dan juga sudah pulih itu tidak diperbolehkan untuk tinggal lagi di rumah sakit Palestina, akan tetapi diberi kesempatan untuk warga Gaza yang lain, karena memang banyak warga Gaza yang lain yang berdatangan ke Mesir untuk berobat ataupun untuk mencari hunian seperti itu. Dan untuk bantuan-bantuan yang saat ini sedang kami handle, yang mana kita juga komunikasi secara langsung dengan Lazismu Pusat, adalah kita senantiasa memberikan, selain memberikan bantuan sosial dan juga bantuan ketika Ramadan, kita juga memberikan bantuan kesehatan. Alhamdulillah pada bulan Februari yang lalu, tahun 2024, kita memberikan 2 buah alat kesehatan cuci darah merek Gambro AK98 sebesar 25.000 USD. Dan untuk kedepannya kita akan memberikan alat kesehatan juga sebesar 32.000 dolar, yang mana proses ini masih kita komunikasikan dengan Lazismu Pusat dan juga pihak rumah sakit. Baik, terima kasih. Mas, kita lanjutkan perbincangan kita yang menarik sekali. Masih banyak yang ingin digali bagaimana kondisi terkini dari kawasan Gaza maupun di kawasan perbatasan di Yordania terkait warga Palestina yang tadi bertanya mengenai bagaimana kondisi keamanan dan lain-lain, dan juga tadi informasi terbaru sudah memasuki musim dingin yang tentu saja ini menjadi perhatian untuk seluruh negara yang ingin memberikan bantuan kepada warga Palestina. Kita jeda sejenak, Mas Hoirul dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali di Diaspora.
Baik, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Ketua Lazismu Mesir Mas Hoirul Hakim terkait mengetahui bagaimana kondisi terkini dari perbatasan di Rafah, ya ini perbatasan antara Gaza dan juga Mesir. Mas Hoirul, terkait kondisi terkini di Palestina sendiri, sejauh apa PCIM dan juga Lazismu Mesir terus memantau kondisi terkini dan juga apakah ada komunikasi dengan Lazismu Pusat dalam penyaluran bantuan-bantuan? Baik, sejak terjadi perang 7 Oktober, sejak awal perang terjadi, Alhamdulillah Lazismu Pusat langsung memberi respon yang sangat baik dan memberikan amanah kepada Lazismu Mesir untuk mengawal atau memonitoring bantuan yang akan disalurkan oleh Lazismu Pusat. Alhamdulillah dari bulan November sudah tersalurkan 2 kontainer bantuan berupa makanan dan juga minuman, yang mana 1 kontainer ini sejumlah 16 ton atau senilai $30.000. Dan ini diberangkatkan pada bulan November tanggal 27 November. 5 kontainer diberangkatkan berupa makanan pokok, yang mana total ada 11 kontainer yang berupa gabungan dari beberapa lembaga, ada dari Rumah Zakat dan juga lembaga-lembaga yang lain. Kemudian 6 kontainer tersisa berupa bantuan air minum diberangkatkan pada tanggal 29 November. Kemudian pada bulan Januari sendiri tim MDMC, tim Advent MDMC dari pusat, alhamdulillah juga sudah ke Mesir berkunjung untuk melihat secara langsung kondisi terkini di Mesir dan juga ke perbatasan. Alhamdulillah juga sudah kita temani dan juga kita monitoring untuk melihat bantuan secara langsung yang akan didistribusikan oleh Lazismu Pusat, yang mana di dalam hal ini Lazismu Mesir sebagai pihak monitoring. Alhamdulillah sudah sampai ke Ismailiyah sebagai monitoring, yang mana Ismailiyah ini kota sebelum memasuki kota El Aris. Setelah El Aris ini baru masuk kota Rafah yang berjarak kurang lebih 2 jam dari kota Ismailiyah. Kemudian pada bulan Februari tersalurkan bantuan truk kemanusiaan yang berupa bantuan obat-obatan. Ada sekitar 31.000 paket obat-obatan seperti itu. Baik, luar biasa sekali bantuan yang sudah didistribusikan dan semoga itu bisa masuk segera ke Rafah, Mas. Kalau 7 Oktober 2023 dan juga beberapa yang waktu lalu serangan demi serangan terus dilakukan dari Israel ke warga Gaza begitu. Untuk saat ini kondisinya seperti apa? Apakah masih ada serangan-serangan kepada warga Gaza? Untuk kondisi saat ini masih ada serangan-serangan, tapi itu sudah agak menurun terkait serangan yang dilakukan oleh pihak Israel. Ya, oke. Baik, jika sudah mulai menurun untuk serangan-serangan, ini kan yang paling dibutuhkan oleh warga Palestina itu salah satunya adalah sanitasi dan juga air bersih begitu. Nah, bantuan-bantuan air bersih ini bagaimana Mas untuk mendistribusikannya? Apakah dapat informasi? Informasi terkini yang saya dapatkan dari laman-laman berita, baik dari berita-berita yang disampaikan oleh pihak Mesir, di perbatasan Rafah ada beberapa yang menyalurkan semacam selang-selang begitu di lubang-lubang tembok perbatasan. Jadi dari wilayah Mesir disalurkan melalui pipa-pipa kecil yang bisa masuk ke kamp-kamp pengungsian yang berada di Rafah. Karena memang kalau bantuan terkemanusiaan yang melalui pintu perbatasan Rafah sendiri itu tidak memungkinkan, karena memang keamanan yang sangat ketat dan juga penjagaan yang sangat ketat oleh pihak Israel. Jadi mungkin alternatif yang bisa dilakukan adalah ya sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh warga lokal Mesir melalui pipa-pipa kecil yang disalurkan melalui tembok-tembok begitu, Mbak. Oke, bisa digambarkan kepada pemirsa TV-mu, Mas Hoirul, bagaimana kondisi tembok yang dimaksudkan Mas Hoirul gitu ya, agar bantuan sedikit demi sedikit termasuk tadi selang air untuk kebutuhan air bersih gitu bisa masuk ke kawasan tembok yang ada di Rafah itu. Kondisi temboknya itu seperti apa? Setebal apa? Seketat apa? Gitu. Untuk
dari segi keamanan sendiri yang bisa mengakses sampai ke kota Rafah itu adalah pengurus ataupun pegawai KBRI, staf KBRI atau staf diplomat. Adapun untuk warga Indonesia secara pribadi yang tidak tergolong dalam diplomat itu tidak bisa sampai masuk ke kota El Aris. Bahkan kota El Aris aja yang sebelum kota Rafah kita sendiri tidak bisa masuk ke sana. Baik. Karena memang pengecekan ada beberapa checkpoint di perbatasan antara Mesir dan juga Rafah yang sangat ketat, dan juga memang kendala yang kita alami adalah memang karena waktu yang cukup lama dengan antrian-antrian yang sangat panjang, dan juga SOP yang diterapkan oleh pihak Israel terkait bantuan. Karena bantuan yang harus disalurkan harus di palet, harus terbuka begitu bantuannya, dan untuk bantuan yang berupa tembaga, untuk tenda, untuk tiang tenda itu tidak bisa kita masukkan. Jadi ketika tenda masuk sana itu tidak bisa bersama tiangnya. Jadi ketika masuk sana ya mencari tiang-tiang sendiri berupa kayu ataupun yang ada di sana. Adapun untuk tembok sendiri itu tembok perbatasan antara di kota Rafah yang memisahkan antara Mesir dan juga Gaza, itu tembok perbatasan ataupun tembok terakhir seperti itu yang bisa memang untuk jalur memasukkan bantuan kemanusiaan. Dan adapun tembok itu sendiri ya cukup tebal dan cukup tinggi, tapi ada beberapa celah lubang yang bisa menjadi alternatif begitu bagi warga Mesir. Tapi untuk bantuan kemanusiaan secara cakupan global yang cukup besar itu tidak memungkinkan. Baik, luar biasa sekali. Mas, kalau untuk dari Lazismo Mesir sendiri, apa saja target yang nantinya akan dilakukan setelah beberapa waktu lalu memberikan bantuan berupa apa lagi yang akan diberikan kepada warga di kawasan Rafah? Untuk bantuan yang akan disalurkan kembali, mungkin kita akan memberikan bantuan berupa obat-obatan dan juga bantuan makanan pokok, terlebih kebutuhan air minum ataupun air bersih yang digunakan untuk warga Palestina, terkhusus yang berada di kawasan pengungsian Rafah, karena memang kebutuhan air bersih ini adalah kebutuhan utama, yang mana info yang saya dapat di sana hanya ada sekitar satu kamar mandi atau beberapa kamar mandi, yang mana satu kamar mandi ini digunakan oleh puluhan orang. Jadi karena air terbatas, kemudian juga kamar mandi terbatas, kamar mandi lapangan begitu. Jadi memang bantuan yang utama yang harus kita segerakan untuk bisa masuk adalah bantuan makanan dan juga bantuan air bersih. Baik, terima kasih atas informasinya. Nanti kami akan menanyakan lebih detail lagi terkait sanitasi dan juga air bersih ini di kawasan Rafah maupun di saat ini yang berada di camp-camp di kawasan perbatasan Mesir gitu ya Mas ya. Terima kasih, dan kita nanti akan melanjutkan perbincangan dengan Mas Hoirul Hakim selaku Ketua Lazismo Mesir, tapi kita jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya dan juga Ketua Lazismo Mesir, Mas Hoirul Hakim. Mas Hoirul, kita lanjutkan perbincangan kita tadi terkait sanitasi yang tentu saja sangat memprihatinkan dan juga terbatas. Akan ada penambahan sanitasi untuk memberikan kenyamanan bagi warga Palestina yang saat ini berada di camp-camp gitu. Untuk saat ini bantuan-bantuan seperti air bersih dan lain-lain, penambahan itu sudah sejauh mana, Mas? Untuk bantuan-bantuan air bersih dan juga sanitasi yang saya pantau dan juga kami pantau dari pihak Lazismo Mesir, alhamdulillah sudah banyak bantuan-bantuan yang masuk, apalagi sebelum terjadi penyerangan kepada kota Rafah. Alhamdulillah bantuan-bantuan tersebut masuk melalui pintu Rafah, akan tetapi kita juga tidak bisa memastikan bahwasanya bantuan itu secara 100% bisa masuk, karena ketika di perbatasan itu cukup mengantri yang sangat panjang, karena memang pengecekan dari pihak tentara Israel yang dilakukan adalah secara manual, bukan melakukan pengecekan dengan menggunakan alat yang sangat canggih, tapi dengan menurunkan barang satu persatu kemudian dicek secara manual, sehingga sebelum sampai tujuan kota Gaza ataupun sebelum disalurkan kepada warga Gaza
barang-barang bantuan tersebut mengalami penjarahan dan juga kerusakan karena memang kondisi yang sangat panas sehingga beberapa bantuan baik berupa makanan, air ataupun sanitasi bisa mengalami kerusakan. Alhamdulillah sudah tersalurkan beberapa bantuan baik melalui pintu Mesir maupun pintu Jordania begitu. Baik berupa obat-obatan maupun kebutuhan pampers untuk anak-anak bayi maupun kebutuhan buang air kecil maupun kebutuhan buang air besar. Baik. Untuk kondisi yang terkini apakah masih ada warga Palestina, bisa Mas Khairul ceritakan juga di kawasan Mesir yang area perbatasan Rafah itu, apakah juga ada kamp-kamp pengungsian yang berada di Mesir? Kalau tadi kan Yordania bisa memasukkan bantuan gitu, apakah ada yang bisa berhasil keluar dari kawasan Gaza untuk berada di tepian Mesir? Untuk semenjak Rafah diserang tanggal 26 Mei lalu, di kamp pengungsian Mesir ini tidak ada, Mbak. Akan tetapi warga Gaza bisa keluar kemudian melakukan pengungsian di kota Kairo ataupun di kota-kota yang berada di kota Mesir, tapi sedikit jauh dari kota Rafah seperti itu. Baik, untuk saat ini target dari Lazismu Mesir sendiri selain juga terus memantau kondisi di kawasan Rafah, kemudian juga warga-warga Palestina baik itu di Yordania maupun di Gaza sendiri, langkah-langkah apa saja, bantuan kemanusiaan apa saja, dan juga program apa saja yang dilakukan oleh Lazismu Mesir, Mas? Untuk melihat kondisi yang saat ini, bantuan tidak bisa masuk ke kota Gaza karena memang pintu Rafah yang tertutup, dan bantuan yang sangat realistis yang bisa kita berikan adalah kita memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang berada di Mesir. Karena memang banyak para donatur yang menitipkan infak dan sedekahnya ke Lazismu Mesir hanya khusus untuk bantuan warga Palestina. Adapun untuk program ataupun jenis bantuan yang akan kita berikan nanti bermacam, bisa kita memberikan bantuan berupa bantuan pendidikan karena memang beberapa warga Gaza yang berada di Mesir ini masih mengalami ataupun masih melaksanakan pendidikan secara online. Jadi mereka juga membutuhkan finansial yang memang untuk mendukung dana pendidikan dan untuk mensukseskan pendidikan warga Palestina yang berada di Mesir ini. Kemudian bantuan lain ataupun program lain yang bisa kita berikan adalah dengan membantu kebutuhan pokok makanan ataupun minuman, ataupun baik bantuan finansial berupa penyewaan rumah seperti itu. Baik, artinya ada program-program berkesinambungan yang untuk terus memantau dan juga memberikan kehidupan yang layak begitu untuk warga Palestina yang saat ini sudah beberapa yang berada di kawasan Mesir. Ada berapa jumlahnya, Mas, untuk di kawasan Mesir sendiri? Sebenarnya untuk jumlah warga Gaza yang berada di kawasan Mesir sendiri ada banyak, cuman karena memang informasi yang sangat minim yang kami dapatkan, karena memang informasi itu sangat tertutup dan memang terbilang privasi. Baik. Dan itu yang hanya bisa tahu data secara detail dan secara lengkapnya adalah pihak KBRI. Namun data yang saya dapat ada sekitar 2.000 orang, dan terkhusus di Rumah Sakit Palestina sendiri ada sekitar 45 orang, yang mana ketika bulan Ramadan kemarin kita sudah memberikan bantuan dari awal Ramadan sampai Idul Fitri seperti itu. Baik, terakhir adalah pesan dan juga harapan dari PCIM maupun dari Lazismu Mesir sendiri untuk program-program selanjutnya dan juga untuk warga Gaza. Silakan, Mas Khairul. Harapan dari Lazismu Mesir, baik dari Lazismu Mesir maupun PCIM Mesir, yang mana di posisi ini sebagai kepanjangan tangan dari Lazismu Pusat maupun Muhammadiyah Pusat khususnya, kita berharap semoga senantiasa bantuan ini berjalan ketika nanti perang sudah berakhir dan pintu Rafah sudah terbuka, sehingga bantuan-bantuan tetap berkelanjutan, karena memang ketika perang sudah berakhir banyak warga Palestina yang membutuhkan bantuan baik berupa pembangunan rumah, baik berupa makanan, baik berupa air mineral. Insya Allah dari Lazismu dan juga PCIM Mesir siap untuk menghandle, karena kebetulan sudah ada
lembaga MDMC Mesir yang insya Allah akan didirikan dan masih proses, dan harapannya semoga warga Gaza bisa sabar dan juga segera pulih dari perang yang ada. Baik, terima kasih sekali atas waktunya Mas Hoirul dan juga rekan-rekan Lazismo yang ada di Mesir. Semoga apa yang sudah direncanakan dan juga program-program selanjutnya untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina bisa terwujud dan warga Palestina bisa mendapatkan bantuan secara layak dan juga segera damai di kawasan Rafah itu sendiri. Dan akhir kata saya Arina dan juga Mas Hoirul. Demikian perbincangan kita di Diaspora. Terima kasih atas waktunya Mas Hoirul. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu ketua Lazismo yang ada di Mesir, menandakan berakhirnya Diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Arina Nurrahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVMO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.